Perkenalkan, saya Abdul Hidayat dari kelas PSPB 12C. Pada siang hari ini, saya akan membawakan narasi ilmiah dengan tema pendidikan. Untuk lebih spesifiknya lagi, yaitu tantangan dan solusi untuk pendidikan tinggi yang inklusif. Untuk kesempatan yang berbeda ini, mari kita berbicara tentang pendidikan tinggi, sebuah pilar dalam pembangunan bangsa. Pendidikan tinggi adalah jembatan untuk membangun generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Namun pada era yang sekarang ini, kita tidak bisa menggunakan terhadap kenyataan bahwasanya akses untuk mencapai pendidikan tinggi itu masih menjadi tantangan besar bagi banyak anak bangsa. Nah, kata yang agak salah satu yang kami bahas itu adalah mengenai biaya pendidikannya, atau yang sering kita sebut dengan istilah kuliah tunggal atau UKT. Seperti yang kita ketahui, UKT adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa dan orang tua. Nah, tujuannya ini itu untuk meringankan beban ekonomi keluarga mahasiswa dan orang tua. Namun dalam pelaksanaannya, UKT masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya itu banyak mahasiswa yang merasa bahwa kuliah-kuliah tersebarnya itu tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarganya. Nah, untuk UKT ini kita itu hanya membayar uang kuliah sekali dalam semester, yang dimana itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita masing-masing. Dalam pelaksanaan UKT tadi, tidak sedikit juga mahasiswa yang berhenti kuliah karena tidak sanggup membayar UKT, dikarenakan UKT-nya mendapat golongan tinggi. Namun di sisi lain, pihak kampus juga harus menjaga kualitas pendidikan dan pendidikan yang menggunakan biaya yang cukup besar. Lantas, apakah kebijakan UKT ini dianggap gagal? Jawabannya tidak sepenuhnya. Sistem ini sebenarnya telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam hal transparansi dan kemudahan pembayaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui supaya UKT ini bisa menjadi penentu dan solusi bagi semua kalangan. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas ekonomi data mahasiswa. Penentuan UKT kan itu ditentukan berdasarkan ekonomi mahasiswa sendiri. Nah, dalam pengisian data tersebut, kita harus mengisi data yang sejujurnya tanpa ada kepalsuan data, sehingga ketika UKT ditetapkan, kita mendapatkan UKT yang sesuai dengan target ekonomi kita. Nah, verifikasi data yang tepat itu akan membantu kita mendapatkan UKT yang lebih rendah. Dan itu juga akan membantu kita menghindari ketidakadilan, di mana mahasiswa dari keluarga yang mampu otomatis mendapatkan UKT yang lebih rendah maupun sebaliknya. Yang kedua adalah penguatan beasiswa dan bantuan. Meskipun UKT telah disesuaikan, masih banyak mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Nah, dengan adanya program beasiswa ini, baik dari swasta maupun pemerintah, itu bisa terus diperluas dan dipermudah aksesnya supaya bisa membantu mahasiswa dalam meringankan biaya, terutama bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Dan yang ketiga adalah peningkatan efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Transparansi dalam penggunaan dana UKT oleh kampus itu harus lebih diperhatikan. Pengelolaan dana yang baik itu tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan saja, tetapi juga dapat menjaga kestabilan biaya kuliah. Nah, dan apa perlu kita ketahui bahwa dalam era sekarang ini banyak sekali kita temui ketidakjujuran dalam pengisian data. Seharusnya kita sebagai mahasiswa itu tahu bahwa apa dampak-dampaknya jika kita mengisi atau memasukkan data pribadi kita ketika disuruh pengisian data saat pengunduhan UKT. Nah, dari kebijakan tersebut kita dapat memahami supaya kita tidak lagi memasukkan data ataupun mengisi data dengan tidak jujur, karena akan berdampak fatal bagi penentuan UKT kita. Nah, mungkin pada singkat ini bisa saya bawakan kepada kakak dan abang yang ingin bertanya seputar kuliah tunggal atau pendidikan. Silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Lucy Linde. Saya
dari PSF di BPA. Nah, tadi ada menjelaskan mengenai pengisian formulir. Nah, kira-kira nih, kami kan udah semester 5, baru saya juga jalur mandiri. Nah, gimana kalau saya mengisi formulir tersebut, apakah masih ada kemungkinan untuk turun UKT atau gimana? Gitu, terima kasih. Nah, kalau saya kak itu tergantung kebijakan kampus ya kak. Nah, kalau yang kita mungkin tidak bisa lagi kak, karena kalau masih bisa juga. Dan sebetulnya orasi saya ini juga diperuntukkan sebetulnya untuk kakak-kakak yang sebelumnya masih semester tahun 2023 ini yang masih semester 3 itu kak. Jadi mungkin hanya ini bisa berdoa kak. Perkenalkan, nama saya Sarah Miranda Gutong dari kelas PSM 2A. Saya ingin bertanya, jika ada salah satu mahasiswa mengingat pembodohan beratnya kayak membuat gambaran misalnya dibuatnya rumahnya lampu, terus mobil yang layak depannya ini 3 di rumah. Jadi kalau misalnya kayak mana Unimed biar tahu misalnya kalau misalnya dia rupanya dia punya mobil 3, tanahnya berhektar-hektar gitu. Gimana caranya dia tahu Unimed? Padahal kan boleh-boleh sampai semester misalnya sampai semester akhir dia nih nggak tahu di Unimed. Gimana caranya? Terima kasih. Terima kasih kak Sarah atas pertanyaannya. Nah, yang kakak bilang itu betul, sangat betul. Mungkin cara yang dilakukan oleh pihak kampus yang pertama adalah mensurvei ke lokasi-lokasi tersebut. Apakah betul dia orang yang kurang mampu atau mampu? Nah, dengan adanya survei ke lokasi ke desa-desa atau ke tempat mahasiswa yang mendaftar tersebut pengisian data, mungkin itu bisa meminimalisir tidak terjadinya kecurangan atau kebohongan terhadap pengisian data tersebut juga. Nah, seperti saya sendiri, kebetulan saya penerima KIPKA. Nah, dari pengisian data yang saya lakukan itu ada sesi wawancara dan juga survei ke tempat. Jadi tidak ada kecurangan ataupun pemasukan data. Kira-kira seperti itu Kak. Bisa diterima jawabannya Kak? Saya mau tanya lagi. Jika misalnya di kelas kami nih 34 mahasiswa yang membodoh-bodohi data, emang apa sanggup mereka semua turun? Ibaratnya jangan sampai satu fakultas 5.000 orang membodoh-bodohi data, emang sanggup Unimed menutupi ke lapangan? Oke Kak, untuk terkait hal tersebut mungkin pihak kampus tidak mampu ya untuk mensurvei semuanya karena kan terlalu banyak Kak. Nah mungkin menurut saya itu tergantung kesadaran diri kita juga dalam mengisi data Kak. Dan selain itu juga mungkin karena ketidaksanggupan pihak kampus untuk mensurvei ke lapangan, maka terjadilah beberapa oknum yang bebas dari hal tersebut. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, dia berasal dari keluarga yang mampu namun mendapatkan UKT yang lebih rendah karena ketidakjujuran dan ketidakmampuan pihak kampus untuk mensurvei. Karena kan Kak, akurasinya nggak 100% pihak kampus mampu meninjau ke lapangan. Nah mungkin dari kesadaran diri kita sendiri lah Kak dalam mengisi data tersebut. Nah kalau misalnya terjadi kecurangan, itu balik lagi ke diri kita sendiri, gitu Kak. Saya mau tanya lagi. Iya, silakan Kak. Boleh. Saya mau bertanya nih. Jika misalnya nih saya sendiri nggak mampu, saya kan orang nggak mampu, tapi memang saya punya ada kereta gitu kan. Nah, otomatis ada penaikan UKT pada guru saya satu gitu kan. Tapi kan nggak semua ekonomi itu bisa ngerasain kan. Misalnya ya memang karena udah lama lah. Jadi misalkan ekonomi itu kan kadang berubah-ubah ibaratnya. Dari tahun lalu memang kondisi ekonominya baik, tiba-tiba menurun gitu kan. Jadi misalnya nih, saya membodoh-bodohi bukan karena saya ingin bapak tuh cepat kaya, bukan. Karena memang ekonomi salah satunya, misalnya saya nggak sanggup kan 7 juta, di atas 7 juta atau di atas 5 juta. Jadi gimana pendapat kakak untuk menanggapi jawaban pertanyaan saya? Mungkin untuk hal tersebut kita bisa mencari beasiswa untuk meringankan kembali kita. Jadi kita tidak sepenuhnya berpatokan pada biaya yang mampu. Kita bisa mencari opsi lain seperti kerja, magang ataupun mencari beasiswa lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Kak, bisa terima.
Kakak ada tambah mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf ya Kak. Terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih.